Nah, pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Boleh tampilkan multimedia saya. Bentar, mungkin ini ya. Oke. Ya. Tema yang saya ingin sampaikan pagi hari ini, masih bisa berdosa, namun tetap orang benar. Itu pertanyaannya. Masih orang berdosa. Kita ini masih bisa berdosa nggak? Halo? Masih bisa. Lalu, kalau orang berdosa itu, orang benar atau bukan? Bingung kan jawabnya? Oke, sekarang jawabannya pertanyaan saya balik. Kita ini orang benar bukan? Masih bisa berdosa nggak? Jadi orang benar bukan? Ya, betul. Ya. Nah, jadi kita harus mengerti ini sekalian. Ya, kalau kita nggak mengerti ini, maka hari-hari hidup kita itu kita pusing sekalian. Ya, pusing apa? Pusing di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Kita akan seringkali merasa diri kita tidak layak karena kita masih bisa berdosa. Tapi saudara harus memahami bahwa identitas kita bukan ditentukan oleh apa yang kita lakukan. Tapi identitas kita ditentukan oleh apa yang firman Tuhan katakan. Itu kita harus pegang sekalian. Ya. Nah, istilah ini ada di dalam bahasa Latinnya. Bahasa Latinnya itu simul lustus et peccator. Ya, itu bahasa Latinnya. Simul lustus et peccator. Saudara mungkin berkata, buat apa saya belajar ini? Ya nggak perlu sih, asal tahu aja pokoknya. Ya, supaya saya kelihatannya pintar sekalian. Nah, apa artinya itu? Simul lustus et peccator dalam bahasa Latin, simul itu artinya sekaligus, simultan. Ya, pertandingan catur simultan. Satu orang melawan 20 orang, simultan. Simul itu artinya sekaligus. Lustus itu artinya benar atau dibenarkan. Orang-orang beragama selalu berusaha melakukan dengan sebaik-baiknya aturan agama supaya mereka dipandang benar di depan Tuhan. Tapi kita beda. Kita yang hidup dalam kasih karunia, kita benar bukan daripada apa yang kita lakukan. Karena Alkitab mengatakan apa? Dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan dalam darah Kristus. Terima kasih buat amin yang kuat. Saudara mau saya khotbah cepat atau lama? Terima kasih Pak Mamai. Ya. Yang lain boleh pulang, Pak Mamai nggak pulang. Ya. Jadi Alkitab mengatakan kita memang semua sudah berbuat dosa. Nggak ada yang nggak berdosa. Semua sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan dalam darah Kristus. Kita nggak bayar apa-apa untuk supaya kita dibenarkan. Tidak. Hanya karena kita iman pada Yesus, maka kita dibenarkan. Nah, lalu kemudian peccator, orang berdosa. Jadi, simul lustus et peccator artinya sekaligus orang benar dan orang berdosa. Artinya, nah bagaimana sih? Jadi, kalau kita ditanya sama orang, kamu ini orang benar atau orang berdosa? Jawabnya apa? Orang benar. Kalau dia tanya, masih bisa berdosa nggak? Masih. Jadi kamu ini orang benar atau orang berdosa? Kita mesti tetap megangnya. Ada amin. Ya, kita melihat diri kita itu nggak lihat diri kita. Jangan lihat diri kita. Ingat, kita ini memang manusia, masing-masing punya nama. Tapi yang benar adalah kita adalah anak-anak Tuhan. Udah, itu aja. Ya. Jangan lihat diri kita. Apa-apa jangan lihat diri kita. Apa-apa lihat apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Itulah hidup Kristen. Kenapa? Oleh karena hidup Kristen itu adalah hidup karena anugerah. By grace through faith. Ya. Kita mesti teguh di situ sekalian. Kalau enggak kita goyang terus. Ya. Nah, kemudian berarti simul lustus et peccator itu bukan dulu berdosa, sekarang tidak. Enggak. Dulu bisa berbuat dosa, sekarang pun masih bisa berbuat dosa. Ya, makanya Alkitab mengatakan apa? Tubuh memang mati karena dosa. Tubuh kita nanti memang akan masuk kubur karena dosa. Tetapi roh
adalah kehidupan karena kebenaran. Kita mesti yakin itu. Ya. Nah, bukan dulu berdosa sekarang tidak, juga bukan sekarang setengah-setengah. Setengahnya benar, setengahnya berdosa. Atau kita punya dua kepribadian, kepribadian benar, kepribadian berdosa. Tidak, tidak. Seluruh diri kita adalah orang benar. Mungkin manusia itu mandangnya kita nggak benar. Jelas mereka pandang nggak benar. Kita masih bisa berdosa, masih bisa berbohong, masih bisa macam-macam. Tapi kita mesti ingat, hidup kita ini bukan dari pandangan orang. Halo, amin. Orang mandang kita, ada yang mandang jelek, ada yang mandang cakep. Ada yang mandang misalnya pinter, ada yang mandang goblok. Ya, ada yang pandang kita baik, ada yang pandang kita nggak baik. Ada yang pandang kita pendiam, ada yang pandang kita cerewet. Gitu. Tapi kalau Tuhan selalu pandang kita baik. Ya. Saudara nggak usah terlalu kecewa kalau ada orang mandang saudara nggak bagus. Jangan kecewa sekalian. Ya, jangan kecewa. Karena memang nggak bagus kok. Loh, kita nggak bagus semua, mana ada yang bagus kita? Nggak ada. Jadi pantas aja kalau orang mandang kita nggak bagus. Ya, karena masing-masing orang kan punya pendapat. Ada, amin. Misalnya, kita lihat diri kita di cermin, lumayan, yang nggak cakep banget sih, tapi juga nggak jelek. Tapi orang lain bisa beda bilangnya. Orang lain bilang apaan kayak gitu mah jelek udah. Macam-macam kalian. Ya, orang bilang kita baik, yang sono bilang kita nggak baik, biasa, nggak usah pusing. Yang penting Tuhan bilang kita baik. Itu aja. Bukan berarti kalau orang lihat kita buruk, kita diam-diam aja. Ada, amin. Bukan berarti begitu dong. Masa mentang-mentang orang kita, dia pandang kita buruk dan sebagainya, itu kita bilang yang penting Tuhan. Kan nggak gitu. Ya. Karena di dunia ini kita hubungannya sama manusia. Ada, amin. Ya, tentunya kita mesti memang yang benar. Ya, yang benar hidupnya. Ini panjang ceritanya. Ya, tenang aja. Pokoknya santai dah sampai jam 2 kayak gitu. Ya. Tetapi dua realitas berjalan bersamaan dalam dimensi yang berbeda. Kita mesti ngerti itu. Saudara jangan goyang, jangan bingung. Ya. Saya gimana? Lihat Tuhan. Saya baik apa enggak baik? Lihat Tuhan. Apa aja lihat Tuhan. Lihat apa? Lihat salib. Makanya dalam salib. Lihat apa di salib? Lihat segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib. Selesai. Dia bilang selesai. Apapun yang saya mesti lakukan kepada manusia, semua sudah saya selesaikan. Sudah. Mulai dari yang kecil sampai yang maksimal, Tuhan sudah beres semuanya. Ada, amin. Kita hanya menerima. Menerima apa? Menerima anugerah Dia. By grace through faith. Lewat iman kita. Makanya iman kita tuh mesti teguh. Iman timbul karena pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, makanya sekalian, Rasul Paulus itu ketika dia mengajar jemaat-jemaatnya, dia itu betul-betul concern dengan pengajaran. Dia nggak sembarangan mengizinkan siapapun mengajar jemaatnya. Begitu ada orang ngajarnya beda sama dia, langsung dia bilang tidak boleh, dia singkirkan. Makanya dia mengatakan apa? Kita harus selalu menerima yang namanya ajaran yang sehat. Ada, amin. Saudara yang pakai kacamata, kadang-kadang buram nggak ngelihatnya. Saya nggak bilang ukurannya ya. Ukuran tepat. Kadang-kadang buram nggak ngeliatnya. Kenapa? Karena debu, pegang-pegang pakai tangan. Kelihatannya buram kan? Mesti diapain? Dibersihin. Apalagi kalau pakai cairan. Kalau udah dibersihin terang, jelas sekalian. Maksud kalian, sudah tahu nggak? Apa yang membuat kita itu nggak bisa ngelihat dengan benar? Apa yang membuat itu? Mata kita. Mata apa? Mata rohani kita. Kenapa mata orang kita nggak bisa melihat benar? Karena pikiran kita nggak bagus. Kita pikiran kotor. Ya. Pikiran kita hanya bisa dibersihkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan. Satu kali Tuhan Yesus mau basuh kaki murid-murid ya kan. Terus Petrus bilang, enggak. Masa kaki saya dibasuh? Enggak boleh. Ya, basuh seluruh tubuh saya. Lalu Tuhan bilang, engkau tuh sudah bersih. Karena firman yang kukatakan kepada kamu. Bersih. Firman itu membersihkan kita. Makanya kita mengatakan apa? Let God transform you into a new person by changing the way you think. Kenapa orang baik-baik, anak muda, setelah 2-3 tahun, pasang dinamit, ledakan dirinya?
apa namanya? Brainwash, cuci otak. Aneh sih kalau cuci otak. Kalau namanya cuci, jadi bersih apa kotor? Kan namanya cuci jadi bersih. Kenapa kau cuci jadi bunuh diri? Ledakin orang lain. Diisi. Output manusia itu tergantung inputnya. Apa yang masuk, itu yang keluar. Apa yang masuk, itu yang keluar. Makan duren, bau duren. Makan jengkol, bau jengkol. Ya. Kalau masuknya aja yang nggak benar, keluarnya, outputnya, perbuatannya pasti nggak benar. Termasuk teroris, termasuk bunuh diri. Tapi puji Tuhan, kita mengatakan apa? Berubahlah kamu oleh pembaharuan budimu. Jadi waktu akal budi kita terus diisi firman, maka itu akan diperbaharui. Kalau diperbaharui, kita akan jadi pribadi yang baru. Artinya apa? Kristus itu terekspresi. Tadi lagu kita nyanyi apa? Siapakah aku ini? Jadi biji mata. Biji mata Tuhan. Ada dua hal sekalian. Yang pertama, biji mata adalah anggota tubuh kita satu-satunya yang nggak boleh disentuh. Siapa di sini yang biji matanya, Pak Michael? Boleh saya sentuh, Pak? Jangan kata saya, istri Bapak aja nggak boleh nyentuh. Betul, Pak? Ya. Kalau ibu saya bilang, katanya cinta aku. Masa aku sentuh aja nggak boleh biji matanya? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Biji mata. Berarti apa? Kita ini adalah orang yang sangat dicintai Tuhan. Ini biji mata Tuhan. Jadi kalau ada yang mau nyentuh jahat sama kita, Tuhan bilang tidak boleh. Ada amin. Kenapa nggak boleh? Itu biji mataku. Pak Michael biji mataku, Ibu Sela biji mataku, Pak Sugi biji mataku, Ibu Nina biji mataku. Semuanya biji mataku. Nggak boleh disentuh. Nggak boleh. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Tuhan itu kalau ngelihat orang, bagusnya apa jeleknya? Baru minggu lalu Pak Sugi khotbah. Kasih karunia melihat sisi baik kita. Kalau manusia itu lihatnya jeleknya, sekalian. Begitu kita ketemu orang, padahal sih ada bagusnya. Apalah misalnya, rambutnya lah, bajunya lah, apanya lah. Jarang kita lihat orang tuh bagusnya. Jarang. Ya. Maksudnya yang di luar, di sini sih enggak gitu. Ya. Tapi Tuhan, mata Tuhan itu ngelihat bagusnya. Jadi kalau kita biji mata Tuhan, berarti kan kita juga ngelihat bagusnya. Bu Lili bagus. Pak Johannes bagus. Pak Jeffrey bagus. Pak Bambang bagus. Ibu Indah bagus. Apalagi Ibu Sugi. Bukan Sugi. Kalau Ibu Sugi Nina. Ya, Ibu Sugi. Semua bagus kalian. Semua bagus. Saya kalau diminta doain orang, dulu sebelum saya mengerti, kalau saya tahu ini orang bagus, ya baik, rohani, gampang saya doainnya. Keluar ada kata-kata yang bagus-bagus. Tuhan memberkati engkau, bla bla. Tapi kalau saya tahu hidupnya kurang bagus, saya susah ngedoainnya. Doain bagaimana? Tapi sekarang saya udah ngerti. Mata saya bisa lihat yang gak bagus, tapi di mata Tuhan dia itu baik. Tuhan tuh sayang dia. Jadi nggak peduli orangnya gimana, saya bisa doain yang bagus sekarang. Ya, bukan dari penglihatanku, dari penglihatan Tuhan. Waduh, saudara kalau tahu, saudara ini sangat-sangat dicintai Tuhan loh. Sangat loh, bener. Ya, orang kalau disayang Tuhan itu pasti ngelihat Tuhan tuh baik. Kalau kita sampai ngelihat Tuhan yang kurang baik, pasti kita nggak ngerti bahwa Dia tuh sayang kita. Kalau kita tahu Dia sayang kita lihat itu baik terus. Tiap hari itu hanya ucapan syukur saja. Tuhan engkau, Yesus engkau baik. Aduh sayang, gibotnya nggak ada di situ. Apa? Ya, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Coba boleh. Bentar, sabar. Ya, di mana tuh mainnya? Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu
tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Terus, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Nah, berdosa, tapi benar. Benar, tapi berdosa. Dua dimensi yang harus dibedakan. Pertama, di hadapan Allah, status kita atau posisi kita, orang percaya adalah 100% benar. Kita ini 100% benar. Masih bisa berdosa? Enggak 50-50, 100% benar. Tapi, kalau engkau bilang, tapi engkau lagi lihat diri sendiri. Enggak. Hidup Kristus itu enggak lihat kita, lihat Tuhan. Sekali lagi saya bilang, bukan berarti biarin aja. Bukan begitu. Ya, 100% benar. Kemudian, kenapa bisa benar? Kenapa kita bisa benar? Dibungkus oleh kebenaran Kristus. Alkitab mengatakan kita berdosa, tetapi dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan dalam darah Kristus. Darah itu membungkus kita, darah itu mengampuni kita, darah itu menebus kita, membereskan dosa kita, semuanya bersih. Berarti Allah Bapa lihat kita itu lewat Yesus. Ada amin. Saudara kalau lihat sesuatu pakai kacamata hijau, kelihatan hijau. Pakai kacamata merah, kelihatan merah. Pakai kacamata hitam, kelihatan hitam. Allah Bapa lihat kita lewat Yesus. Semuanya bagus. Dulu ada tabir antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Allah terpisah. Tapi sesudah Yesus mati, tabir terbelah dua. Dan tabirnya itu diganti Yesus. Waktu tabir beneran, orang nggak bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Tapi waktu tabirnya Yesus, orang bisa masuk. Ada amin. Tuhan Allah Bapa lihat kita dari Yesus. Allah Bapa melihat kita bukan dari apa yang kita perbuat. Kalau Dia lihat kita dari apa yang kita perbuat, celakalah kita. Nggak bakal layak, nggak bakal berkenan. Tapi Allah Bapa melihat kita dari apa yang Yesus sudah perbuat. Beres. Dan apa yang Tuhan sudah perbuat, itu kreditnya buat kita. Halo, amin. Kebenaran Dia jadi kebenaran kita. Dia anugerah pada kita. Ketaatan Dia jadi ketaatan kita. Kebaikan Dia jadi kebaikan kita. Kemurahan Dia jadi kemurahan kita. Apapun yang Dia lakukan, semuanya buat kita. Dan Allah Bapa memandang seolah-olah kita yang melakukannya. Jadi ketika Yesus dihukum, itu pun Allah Bapa lihat kita dihukum. Sehingga kita nggak usah dihukum lagi. Itu kehebatan Kristen, hidup karena anugerah. Luar biasa. Hidup karena anugerah. Lalu tidak lagi di bawah penghukuman. Barang siapa dalam Kristus, tidak lagi penghukuman bagi dia. Tidak ada hukum menunggu kita. Nggak ada. Yang menunggu kita adalah Kristus sendiri. Nggak bakal dihukum. Ya, cuma saya nggak terlalu berani ngomong yang terlalu ekstrim. Saya nggak berani. Ya, kalau saya ngomong sudah bisa terkejut soalnya. Ya, nggak ada penghukuman dan diterima sepenuhnya. Makanya sudah nggak perlu lagi berdoa, Tuhan, ampuni dosaku Tuhan. Ya boleh sih, tapi dengan satu pengertian, engkau tahu dosamu sudah diampuni. Tapi ketika engkau berdosa, mungkin dosanya cukup dalam, boleh sih, nggak apa-apa. Ya, tapi engkau diampuni bukan karena engkau minta ampun. Engkau diampuni karena Tuhan sudah mengampuni engkau. Ya, diterima sepenuhnya. Begitu sudah merasa, kayaknya enggak deh, engkau lihat dirimu. Kalau engkau lihat Yesus, engkau selalu yakin saya diterima sepenuhnya, saya dicintai sepenuhnya. Nah, ini sekali untuk selamanya. Enggak berkali-kali, sekali untuk selamanya. Tidak naik turun sesuai performa rohani. Kita punya performa rohani bisa naik turun. Hari ini
rajin ibadah, besok nggak rajin ibadah, 2 minggu, 3 minggu nggak ibadah, hari ini rajin baca Alkitab, nanti berapa hari, seminggu, sebulan nggak baca Alkitab. Kita punya diterima sama Tuhan itu nggak tergantung performa rohani kita. Mau naik, mau turun, Tuhan nggak bisa berubah. Pokoknya sudah mesti mengerti, apa yang dari Tuhan, Tuhan nggak bisa berubah kepada kita. Amin. Kitanya bisa berubah-ubah, tapi Tuhannya udah nggak bisa berubah. Udah itu aja. Ya, itulah hidup karena anugerah. Itulah Justus. Jadi ingat ya, di hadapan Allah, katakan di hadapan Allah. Di hadapan Allah itu begitu, benar, titik. Nah, tetapi dalam pengalaman hidup sehari-hari atau kondisi, orang percaya memang masih bergumul dengan dosa. Ya. Aduh, saya nggak mau begitu loh padahalnya, tapi saya gitu ya. Itu. Beda. Kondisinya memang begitu. Ya. Kondisinya masih bisa berbuat dosa, itu kita nggak bisa menyangkalnya. Kalau kita lihat diri kita. Ya. Pikiran lama. Pikiran kita masih lama. Sudah pernah nggak kadang-kadang berpikiran yang negatif? Pernah nggak? Ya. Udahlah, gini mati aja lah. Ya. Udahlah, gini mundur aja lah. Saya nggak mau bikin apa-apa. Masih, saudara, masih. Karena apa? Tiap hari itu ada orang datang sama Tuhan. Tuhan, itu kan Tuhan kan nabur benih yang bagus. Kenapa ada lalang di situ? Oh iya, waktu kita tidur ada orang jahat naburkan benih lalang. Waktu kita di gereja kita terima inputan yang benar, ajaran sehat, terima firman. Tapi nanti di luar-luaran orang ngomong dan sebagainya, pikiran yang buruk masuk. Makanya kita bilang bersihkan. Rumah saudara dipel gak tiap hari? Dipel. Kenapa? Karena kotor. Kalau dipel bersih gak? Bersih. Habis bersih, kotor lagi gak? Kotor lagi. Jadi tiap hari mesti dipel. Dibersihkan, debu masuk. Dibersihkan, debu masuk. Masuk firman, masuk yang jelek. Masuk firman, masuk yang jelek. Tiap hari mesti dibersihin. Pikiran kita mesti dibersihin. Makanya, ya, kalau rumah kita kan dipelnya kan paling pagi sore, paling banyak. Tapi kalau Tuhan maunya, pikiran kita ini dibersihkan seperti kita punya kamar tuh pasang air purifier. Rumah saudara, kalau saudara pasang air purifier dan dia on terus, maka segala debu-debu ditangkap sama dia, masuk filter, lalu dikeluarin lagi udara yang bersih. Debu masuk lagi ke situ, tampung sama filter, lalu keluar udara bersih. Makanya filter makin lama makin kotor. Lalu kita bilang apa? Renungkanlah firman itu siang dan malam. Itu seperti air purifier. Renungkan siang dan malam. Kan kita kerja, Pak. Bukan maksudnya mikirin Alkitab, bukan begitu. Ya. Tapi sering. Saudara pernah nggak dalam hidup sehari nanya sesuatu sama Tuhan? Tuhan, itu apa sih? Habis kerja, mungkin lagi istirahat, kepikiran sesuatu. Tuhan, itu apa ya Tuhan? Maksudmu apa Tuhan? Itu namanya merenungkan firman. Sehingga pikiran saudara bersih. Petrus bilang apa? Hendaklah pikiran Kristus diam dengan segala kekayaannya dalam hidupmu. The mind of Christ. Sehingga apapun yang kita lakukan, nanti pikiran itu yang terekspresi. Nggak ada macam-macam. Yesus pernah nggak? Gue bunuh diri aja. Nggak ada. Kenapa kita bisa ada? Banyak pikiran yang jelek. Tapi Yesus enggak. The mind of Christ. Ya. Lalu kebiasaan lama. Kadang-kadang susah dirubah. Karakter susah dirubah. Respon daging. Kita mengatakan roh itu penurut tapi daging lemah. Makanya, kalau daging lemah itu, ya, jangan dikasih makan, biarin aja lemah. Kalau itu daging dikasih makan, dituruti kemauannya, lama-lama itu dagingnya makin kuat. Kedagingannya makin kerja, karena dikasih makan terus, kasih makan terus. Kelemahan karakter. Inilah pekator. Bukan karena belum lahir baru, bukan.
Tetapi karena kita hidup di dunia yang jatuh dan tubuh yang belum dimuliakan. Nah, jadi gitu ya. Orang benar, orang berdosa. Orang berdosa, orang benar. Nggak usah lihat. Nggak usah pusing. Aduh Tuhan, ntar gini. Enggak. Sudah lihat Tuhan, tenang aja. Lihat Tuhan tenang. Lihat teman kita kadang-kadang nggak tenang. Contoh, pernah nggak sudah ngalamin? Aku salah apa sama dia ya? Kok dia diem aja? Pernah nggak? Halo? Apa pada nggak punya teman di sini? Ya. Kok dia diem aja hari ini? Salah apa ya? Mikir-mikir. Gue salah apa sih? Kayaknya nggak ada sih. Kok dia diem ya? Kita bisa begitu. Tapi sama Tuhan tenang aja. Saudara lagi nyembah Tuhan, rasakan hadirat. Bisa nangis. Bisa doa panjang dengan kata-kata yang indah. Hari ini saya dalam hadirat Tuhan. Terus nyanyi, lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Wah, nangis. Engkau rasakan hadirat Tuhan. Hari Tuhan begitu dekat dengan saya. Besok nggak ada air mata. Adem-adem aja. Dingin-dingin aja. Terus sudah tanya, salah apa saya? Kok saya nggak rasakan hadirat Tuhan? Nggak perlu. Saudara, enak sih kalau kita bisa nangis, kayaknya rasa gitu, kayaknya feel. Ada lagu-lagu tertentu yang kita bisa feel the presence of God. Nggak apa-apa sih, kan kita manusia punya perasaan, boleh aja. Tapi jangan berpikir tentang kebaikan Tuhan dari perasaanmu. Amin. Kemarin dapat order 5 miliar. Wih, ini hari doa. Gimana doanya? Yesus, Engkau baik 10 kali ya. Karena kemarin dapat 5 miliar. Jangan pikirkan Tuhan kayak gitu. Enggak, Tuhan mah enggak berubah. Ada amin. Aku selalu mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kekal. Ya. Nah, kemudian mengapa dua-duanya benar sekaligus? Karena keselamatan Alkitab punya urutan. Nah, ini yang penting kita mengerti. Pembenaran atau justification, instan, sempurna. Dibenarkan cuma-cuma karena penebusan dalam darah Yesus. Ketika Yesus mati di salib, dia menebus kita, darahnya menghapus seluruhnya. Beres. Kita jadi orang benar. Titik. Sudah nggak ada tawar-menawar. Orang benar. Itu secara pembenaran, justification, langsung. Nggak bertahap, langsung. Tetapi pengudusan atau sanctification progresif seumur hidup. Enggak Pak, Ibrani 10 mengatakan kita telah dikuduskan satu kali selama-lamanya. Yes, dikuduskan sekali selama-lamanya. Tapi saya berbicara mengenai apa? Mengenai ekspresi. Ekspresi. Makanya kita bilang apa? Let God transform you into a new person by changing the way you think. Itu dipakai kata metanoia, perubahan pikiran. Bahasa aslinya itu diterjemahkan apa? Transformasi, transform. Dari metanoia keluar kata metamorfo. Dari metamorfo keluar metamorfosa. Metamorfosa itu adalah perubahan dari apa sekolah ya? Ulat, belum. Ulat, kepompong, kupu-kupu. Itu proses. Ya, ini adalah pengudusan, sanctification. Enggak tiba-tiba dari ulat, cuk, kupu-kupu. Enggak. Proses. Perubahan pikiran. Pikiran kita tuh bisa berubah tuh enggak tiba-tiba. Hari ini terima Yesus, percaya, besok beres semua. Enggak. Kalau pikirannya bisa diperbarui, God, maka Allah mentransformasi hidup kita lewat perubahan pikiran kita. Akhirnya apa? Pelan-pelan, ekspresi Kristus terwujud. Yesus pokok dan kita carangnya. Tinggal di dalam dia, Yesus pokok kita carangnya, tinggal di dalam dia. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggal di dalam dia. Maka pastilah kau akan berbuah. Saya tanya, buah itu proses apa enggak? Proses. Pelan-pelan. Waktu kita sekolah, akar, batang, daun, bunga, buah. Buah pun kan langsung pek gede. Enggak gitu. Pelan-pelan, dari tunas kecil. Kecil, membesar, buah yang sempurna. Kita juga sama, saudara.
kita pun sama. Di dalam perilaku kita, dalam ekspresi hidup kita. Ya. Alkitab mengatakan kita adalah ciptaan yang baru. Ekspresinya apa? Enggak, ekspresinya masih belum. Tapi waktu kita diperbarui, maka lama-lama ekspresinya muncul. Baru kita bisa alami benar-benar yang namanya sekarang aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Itu wujudnya perilaku. Ya. Ada hubungan nggak sama cinta Tuhan? No. Perbuatan kita nggak ada hubungan sama cinta Tuhan, dia nggak berubah. Ya. Lalu kemudian pemuliaan, glorification, nanti final. Waktu kita diangkat, kita mengatakan waktu kita rapture, diangkat, maka tiba-tiba kita akan diubahkan semuanya. Sampai kita mati, kita nggak akan sempurna. Waktu kita diangkat oleh Tuhan, tiba-tiba diubahkan semuanya. Tubuh kita diubahkan. Udah nggak bisa sakit. Sekarang bisa sakit, bisa menderita, bisa sebagainya. Tapi nanti udah nggak bisa sakit, nggak menderita, nggak bisa sedih, nggak bisa. Karena Tuhan itu ada kehidupan kita. Nah, simul lustus et peccator, hidup di titik tengah. Sudah dibenarkan, tapi belum dimuliakan. Nah, ini nggak usah, kita lewatin aja. Kalau sudah ciptaan baru, kenapa masih jatuh? Saudara sudah benar secara status, tapi belum sempurna secara pengalaman. Makanya masih bisa jatuh. Ya. Kalau masih jatuh dalam dosa, berarti belum lahir baru. Saya tanya, bayi lahir itu, waktu dia lahir, langsung lahir, set lahir, atau lahir dikit-dikit? Enggak, langsung lahir. Kalau kita mengatakan, kita bersyukur bahwa oleh kebangkitan Kristus, kita telah dilahirkan kembali. Kita sudah lahir kembali. Ya. Lahir itu artinya apa sih? Lahir itu artinya ada sebuah kehidupan. Ada amin. Bayi lahir itu artinya ada sebuah kehidupan baru. Tadinya nggak ada dia, tapi ada kehidupan baru. Ketika kita lahir kembali, artinya ada kehidupan baru dalam diri kita. Kehidupan siapa? Yesus. Yesus. Kita udah belum lahir baru. Saudara merasa nggak? Siapa di sini yang merasa lahir? Enggak kan? Ketika ada bayi, Pak Michael, waktu Bapak bayi, keluar dari rahim ibu, berasa lahir gak Pak? Mana ada orang lain? Nggak ada. Nggak ada. Orang lain lihat, lahir. Tapi Bapak bisa membuktikan bahwa Bapak lahir. Ketika engkau bertumbuh, dewasa, engkau hidup, lakukan sesuatu, engkau tahu bahwa engkau lahir. Kalau sudah udah nggak apa-apa lagi, artinya udah jangan disebut. Ya, umur udah nyampe artinya. Ya. Kita lahir baru juga nggak tahu. Terus tahu dari mana bahwa saya udah lahir baru? Alkitab mengatakan, oleh kebangkitan Kristus, kita telah dilahirkan kembali. Itu engkau orang percaya, engkau tahu, engkau percaya kepada Yesus, engkau percaya kepada kebangkitan Yesus, waktu dia bangkit, engkau lahir. Selesai. Kita semua di sini sudah lahir baru. Terserah, mau bisa bahasa roh atau nggak bisa bahasa roh, nggak ada hubungan. Ya, nggak ada hubungan. Yang penting engkau percaya Yesus, engkau sudah lahir baru. Meskipun kadang-kadang ekspresinya belum muncul. Nah itu yang dunia tunggu tuh itu. Kenapa dunia bilang begini? Katanya orang Kristen. Katanya orang Kristen. Lihat apa? Lihat perilakunya. Lihat omongannya, lihat mulutnya, lihat tindakannya. Makanya masih bisa begitu. Kita nggak bisa bilang, orang benar loh. Sudah lahir baru loh. Orang nggak lihat begitu. Orang dunia lihatnya perilaku. Tuhan lihatnya iman kita. Makanya beda. Akhirnya kita bingung. Karena kita manusia, karena kita juga lihat orang dari perilakunya, maka kita lihat diri kita juga dari perilaku. Saudara kalau lihat orang, kan nggak bilang Kristen, lahir baru, ciptaan baru, kan enggak.
Engkau lihat perilakunya. Karena kebiasaan kita tuh lihat orang perilakunya, maka kita lihat diri kita juga jadi perilakunya. Padahal Tuhan lihat kita itu dari iman kita. Tuhan lihat orang lain itu dari hatinya, dari imannya. Makanya beda perspektifnya. Ya. Tapi sebagai orang Kristen yang terima ajaran sehat, kita harus mengerti Tuhan pandang kita dari iman kita. Kalau masih jatuh dalam dosa, apa berarti belum lahir baru? Itu menyangkal Injil. Injil bilang, kita sudah lahir baru. Saya berdosa, terus nggak apa-apa. Toh sudah benar. Ada amin? Puji Tuhan, sudah nggak amin. Ya. Saya berdosa terus, tidak apa-apa. Toh sudah benar. Sebetulnya ini benar juga. Dalam mata Tuhan. Saya nggak bilang Tuhan setuju ya. Tuhan nggak akan setuju kita berdosa. Tapi di mata Tuhan, mau kita berdosa, kita enggak, Tuhan nggak berubah. Kenapa? Karena semua dosa kita sudah ditebus di kayu salib. Ada amin. Dosa masa lalu, dosa masa kini, dosa masa depan, semua sudah ditebus. Jadi dosa nggak apa-apa dong. Nah ini yang salah pemikirannya. Ini yang salah. Ya. Bukan berarti dosa nggak apa-apa. Tapi sudah mesti tahu, dosa kita sudah ditebus. Kalau dosa sudah ditebus, artinya satu hari kita meninggal, mau surga apa enggak? Setengah yang yakin. Ya. Selalu orang gitu, Pak kalau begini mau surga, kalau begini selamat enggak? Selalu orang bilangnya begitu. Kenapa? Enggak mengerti yang namanya the basic of salvation. Enggak mengerti yang namanya dasar keselamatan. Dasar keselamatan kita bukan dari perbuatan kita, tapi dasar keselamatan kita dari iman kita. Ada amin? Itu aja. Jadi begitu saudara ditanya orang, kalau begini selamat gak? Tanya dia, kamu ngerti gak dasar keselamatan? Dari iman Kristen. Itu aja. Dan ini memang kadang-kadang sulit percaya, karena too good to be true. Ya. Saya berusaha terus, tidak apa-apa kan? Toh udah benar. Itu menyalahgunakan Injil. Menyalahgunakan penebusan. Apa-apa kan udah tebus. Udah diampuni. Dosa masa depan udah diampuni, saya bikin juga nggak apa-apa dong. Kan diampuni juga. Itu menyalahgunakan Injil. Ya, menyalahgunakan Injil. Simulusus et peccator menolak dua ekstrem ini sekaligus. Hubungan dengan Yohanes 15 tentang berbuah. Sudah hidup, Justus masih perlu tinggal supaya berbuah. Ada proses. Yesus tidak berkata, kalau kamu benar, kamu pasti langsung berbuah sempurna. Tetapi tinggallah dalam aku. Dikit lagi. Tinggallah dalam aku. Kalau di luar aku, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kamu tinggal dalam aku, kamu akan berbuah. Tinggal, stay, tinggal di situ. Ya. Bagaimana kita tinggal di situ? Karena kita percaya. Waktu kita percaya, Yesus menarik kita ke dalam Dia. Paulus mengatakan apa? Dan aku berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku, karena menurut Taurat. Tapi dengan kebenaran yang Dia anugerahkan kepadaku berdasarkan kepercayaan. Kita nggak bisa masuk dalam Kristus. Tidak seorang pun datang padaku kalau nggak ditarik oleh Bapa yang utus aku. Nggak bisa. Kita ini ada dalam Kristus bukan karena kemauan kita. Kita bahkan nggak tahu kita mesti tinggal dalam Dia. Terus kita bagaimana masuknya? Nggak bisa. Tapi Dia menarik kita. Waktu Dia berikan kebenaran Dia kepada kita, maka kita percaya, maka iman kita itu menerima anugerah dan kita ditarik dalam Dia. Kita semua saat ini, semua kita nggak ada di luar Kristus. Semua kita yang percaya, semuanya sudah ada di dalam Kristus. Artinya, status benar sebagai dasar relasi atau hubungan, tinggal proses pertumbuhan. Status benar, 100% karya Allah. Proses pengudusan, Allah bekerja melalui manusia. Manusia bukan penyebab keselamatan, tapi partisipan dalam pembentukan. Kegagalan dalam proses tidak sama dengan kehilangan status.
Keberhasilan dalam proses bukan jasa manusia. Semuanya Tuhan. Orang percaya tidak hidup dari rasa bersalah, tapi juga tidak hidup sembarangan. Ia benar oleh anugerah dan sedang dibentuk oleh anugerah yang sama. Anugerah itu memberi keselamatan pada kita, anugerah itu memberi kebenaran pada kita, anugerah itu memberi pengampunan pada kita, tapi anugerah itu juga membentuk hidup kita. Amin. Ya. Last slide. Kita tidak perlu berpura-pura suci, kita juga tidak perlu putus asa saat jatuh, kita boleh jujur tentang dosa tanpa takut ditolak Allah. Allah tidak mengasihi kita karena kita sudah sempurna, tetapi Dia menyempurnakan kita karena Dia sudah mengasihi kita. Saya ulangi, kita baca sama-sama, kata kita diganti dengan saya, yang merah bawah itu, 2, 3. Allah tidak mengasihi saya karena saya sudah sempurna, tapi Dia menyempurnakan saya karena Dia sudah mengasihi saya. Ada amin. Mari kita bangkit berdiri. Kutinggikan Kau Yesus.